Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang ikuti beliau hingga akhir zaman. Kita masuk ke bab yang berikutnya, yakni bab alamat hubbullahi ta'ala ilal abdi. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba. Qala Syaitan rahimahullah taala, yani alamat anna Allah yuhibbu 'abda. Jadi tanda ini bahwasanya Allah itu mencintai seorang hamba, karena segala sesuatu punya alamat, ya. Jadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, tanda orang-orang beriman, tanda orang-orang munafik, itu semua ada tandanya. Tanda orang-orang beriman apa? Salah satunya mereka itu memakai masjid, memakmurkan masjid. Ala inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Ini tanda dari orang-orang yaitu beriman. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi di sini Mu'allif rahimahullah taala, Imam Nawawi, beliau menyebutkan ini dua ayat di sini. Ayat yang pertama, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Tanda bahwasanya seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika seorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bahwasanya tanda Allah mencintai dia. Semakin dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak-geriknya, maka ini tanda bahwasanya dia adalah orang yang semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dia dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini juga tanda bahwasanya apa? Dia ini jauh dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum majlisan yawmal qiyamati ahsanakum khuluqa. Orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan saya di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Orang yang paling baik akhlaknya siapa? Orang yang paling mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah SAW akhlaknya apa? Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana khuluquhu Quran. Jadi Rasulullah SAW ini akhlaknya Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah ini Al-Quran. Wa man ahsanu minallahi qila. Ini wa man ahsanu minallahi ini qila. Jadi ketika seorang mencintai, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dia. Dari setiap gerak-geriknya. Dan maka di sana orang-orang yang menyelisih Rasulullah SAW, maka dia telah mengetahui. Karena Allah katakan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau benar kalian mencintaiku, maka ikuti engkau. Ikuti ya ini kamu wahai Muhammad. Dan para ulama mengatakan ayat ini disebut dengan ayat imtihan. Ayat imtihan istilahnya menguji orang-orang yang mengatakan saya mencintai Rasul, saya mencintai Allah. Jadi ketika seorang mengatakan saya mencintai Allah namun dia tidak mengikuti Rasul, maka ini tidak dikatakan dia mencintai
mencintai Allah. Ini. Jadi ketika seorang dari gerak-geriknya, dari perbuatannya, dari akidahnya, dari muamalahnya, dia tidak mencintai Rasulullah, maka ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan Allah jelas langsung mengatakan apa? Yuhibbukumullah. Ketika mereka mengikutimu wahai Muhammad, maka mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa yakni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Ghafur dan Rahim. Ghafur dan Rahim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ma yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dan ayat yang kedua Allah telah katakan, wahai orang-orang beriman, ma yartadda minkum an dini, siapapun yang di antara kalian yang keluar ini tidak mempedulikan agamanya ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan datangkan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai dia. Ya. Jadi ketika kita tidak mempedulikan agama ini, kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan ini singkirkan kita, dan Allah akan datangkan orang lain yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ini dalam surat Al-Maidah. Ya, jadi masya Allah ini Allah itu tidak butuh kepada kita, ya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minkum min rizqin. Saya tidak menginginkan dari kalian rezeki, dan saya tidak menginginkan kalian memberi makanan kepada saya. Ya. Kalau Allah Maha mampu. Jadi ketika kita tidak mengamalkan, tidak mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari akidah kita, dari tauhid kita, dari amalan-amalan yang disunahkan kepada kita, maka ya ini Allah tidak butuh. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan datangkan satu kaum yang yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzillatin 'alal mu'minin wa izzatin 'alal kafirin. Mereka lembut kepada orang-orang yang beriman, wa izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bersungguh-sungguh di dalam Allah Subhanahu wa taala. Allah buang kita, dan Allah datangkan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut, ya. Kita takut ketika masalah kita bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi sini Rasul, maka Allah keluarkan kita dari lingkaran sunnah. Ini yang sangat kita takutkan, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, baba liqaumin arafu sanadan wasihatahu thumma yadhhabu ila ra'yi Sufyan. Bagaimana dengan satu kaum, dia itu mengetahui hadis ini sahih, riwayatnya seperti ini, dia tidak kembali kepada hadis, tapi dia kembali kepada pikiran orang ini dan orang itu. Alam ta'ala Allah ta'ala falyahdharil yukhalifuna an-amra tusibum fitnah aw yusibum adzabun alim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah telah katakan, takutlah orang-orang yang menyelisihi Rasul, al-musibahu fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Wa qala Imam Ahmad, atadruna mal fitnah? Ya syirk. Itu adalah yakni kesyirikan. La'alla ila radda ba'da qawlihi waqa fi qulubi sayyidina zaid. Apabila dia menolak, menyelisihi dengan sengaja menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, waqa fi qulubihim zaid, maka akan dilemparkan, akan membuat dia bengkok, fayahli, maka dia pun binasa.
Makanya ini kita berhati-hati ketika kita menyelisihi ini Rasul. Jangan sampai kita menyelisihi ini Rasul. Karena masalah di lambat laun Allah akan ini membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wa la yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Jadi mereka tidak takut. Orang mau bilang mereka ini, mau bilang mereka itu, tidak peduli mereka. Ya. Ini sebagaimana apa yang terjadi pada ini kita ahlu sunnah. Orang mau bilang kita dengan sebutan apapun ini kita tidak peduli. Ini kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Ya, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika seorang berada di atas sunnah itu masalah nikmat yang besar, dan itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ingat, kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka masya Allah, ketika kita berada di atas sunnah, maka kita hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di atas ini sunnah. Karena takut-takut masya Allah ini kita ketika melenceng dan Allah ini keluarkan kita dan Allah campakkan kita dan Allah ganti kita dari orang-orang yang lebih baik. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, hadis ini hadis qudsi, ya. Hadis ini qudsi. Man adani waliyan faqad adantuhu biharbi. Masyaallah ya, aku perhatikan ini hadis ini. Man adani waliyan faqad adantuhu biharbi. Barang siapa yang melukai, menyakiti wali-waliku, maka saya telah mengumandangkan peperangan dengan dia. Ya. Jadi ada wali Allah Subhanahu wa taala, ada orang musuh dia, ada orang yang celah dia, ada orang menghinakan dia, maka dia telah mengumandangkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah perangi dia. Ya. Dan siapakah wali Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah siapa mereka? Mereka adalah orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mereka yang beriman kepada Allah, maka mereka adalah orang yang disebut dengan wali. Disebut dengan wali, bukan yang lainnya, ya. Sebagaimana orang-orang wali adalah orang yang pakaiannya compang-camping, ada yang mengatakan wali adalah orang yang pakaiannya seperti ini, wali adalah tidak. Wali adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Ini disebut dengan wali. Dan tidak dikatakan bahwasanya apa? Seorang yang tingkat kewaliannya tinggi berarti dia boleh sewenang-wenang terhadap orang yang tingkat kewaliannya ini di bawah. Karena kalau kita katakan bahwasanya apa? Wali itu kembali kepada ketakwaan, dan ketakwaan itu bertingkat. Berarti apa? Ada orang yang walinya tingkatannya tinggi, ada yang tingkatannya di bawah. Dan tidak dikatakan bahwasanya orang yang tingkatannya tinggi dia sewenang-wenang kepada orang yang di bawahnya, tidak. Ya, tidak seperti itu. Contohnya ada seorang ulama atau seorang ustaz, dia menganggap remeh, dia menjatuhkan, dia menghinakan murid, ini tidak baik. Ini tidak sebagaimana di luar sana yang mereka ketika mereka berada di tingkatan tinggi, mereka sewenang-wenang terhadap bawahnya. Ini tidak seperti itu. Bayangkan Abu Bakar saja yang dikatakan beliau adalah seutama-utama manusia setelah para nabi. Pada suatu waktu Abu Bakar itu pernah membuat ini marah beberapa sahabat. Dan Rasulullah SAW katakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la in kunta aqfaqta laqad aqfaqta rabbak. Wahai Abu Bakar, kalau engkau membuat mereka marah, maka engkau telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan siapa? Abu Bakar. Ini manusia yang paling mulia setelah para nabi. Tapi ketika dia membuat marah orang lain, maka wali-walinya ini
membuat dia marah, membuat mereka marah, maka ini orang yang tingkatan walinya yang paling tinggi ini pun bisa dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah ini hati-hati dengan ini orang beriman. Dan Rasulullah SAW berkata, "Kafa bil mar'i ithman," ini ayah akhahu muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan dia berdosa ketika dia menganggap remeh saudaranya. Ya. Jadi dia berdosa, dan tentu dosa ini adalah penyebab datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman itu kita ini jangan sampai kita menyakiti mereka. Karena kapan kita menyakiti mereka, maka Allah telah memandangkan peperangan dengan mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarata alayhi. Tidak ada sesuatu yang wa ma taqarraba al-'abdu bi syai'in ahabba ilayya. Tidak ada sesuatu cara yang seorang hamba mendekatkan kepadaku yang membuat saya suka dengan mereka, yaitu melebihi dia mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang wajibkan. Jadi ketika seorang melakukan sesuatu yang wajib, ini adalah yang Allah sangat suka dengan dia. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma atharani ma min syai'in ahabba ila Allah min atharan wa qatratan." Tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai melebihi dua tetesan dan dua asar. Dua tetesan itu adalah dua tetesan. Yang pertama tetesan air mata karena takut. Ini dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun asar yang adalah peninggalan. Asar fi fariidatin min faraidillah Ta'ala. Peninggalan atau bekas yang disebabkan karena apa? Dia melakukan sesuatu yang diwajibkan. Contohnya apa? Ada bekas di dua jidatnya. Ini karena dia banyak sujud, atau ada bekas di lututnya, atau ada bekas di kakinya karena dia banyak melakukan ini sholat. Maka ini adalah dua asar yang sangat Allah cintai. Jadi ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang wajib, maka ini Allah sangat ini menyukainya. Karena memang seperti itu ya, pahala-pahala wajib ini besar. Kita lihat ya, besarnya pahala sholat wajib dengan pahala ini sholat sunnah. Besarnya pahala ini puasa wajib dengan puasa sunnah. Ini buat besarnya ini haji yang wajib dengan haji sunnah. Haji wajib, kapan haji sunnah? Siapa tahu? Kapan haji dikatakan wajib, kapan dikatakan dia itu sunnah? Haji dikatakan sunnah kapan? Sudah yang kedua kalinya. Ya. Begitu juga ini umrah dikatakan sunnah kapan? Ketika yang sudah kedua ini kalinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai perkara itu. Wala yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Maka senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang disunahkan sampai saya mencintai dia. Jadi sunnah ini menyebabkan seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat sunnah, puasa sunnah, ini sesuai dengan kemampuan dia. Ini amalan-amalan sunnah sebelum tidur dia kerjakan. Ini zikir pagi petang. Ini bangun tidur dia kerjakan apa sunnahnya. Ini sunnah ya Rasulullah selalu suka bersiwak. Ini sunnah ketika dia ini di rumah seperti apa, ketika dia naik kendaraan seperti apa, ketika dia masuk rumah. Maka senantiasa seorang menambah amalannya dengan amalan sunnah sampai Allah mencintai dia. Sampai Allah mencintai ini gila. Ya, jangan sampai kita tinggalkan amalan-amalan sunnah ya. Amalan-amalan sunnah ya, contohnya ya ini sholat setelah maghrib, sholat 2 rakaat setelah ya ini isya, ya ini
4 rakaat atau 6 rakaat sebelum Jumat. 6 rakaat sebelum Jumat itu maksudnya apa? Bukan qabliyah Jumat ya. Tapi memang ada di sana yaitu namanya salat mutlak. Salat mutlak di hari Jumat itu ada 6 atau 4 rakaat, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 6 rakaat. Ada sebagian ulama mengatakan ini tidak terbatas, itu sebelum Jumat. Tapi bukan qabliyah ya, bukan qabliyah. Itu sebelum imam naik ke mimbar, ada di sana namanya sunnah, salat sunnah di situ. Jadi masalah ini kita tambah amalan-amalan kita dengan sunnah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika saya telah mencintainya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Apabila saya telah mencintainya, maka kuntu sam'uhu, saya adalah pendengarannya ketika dia mendengar. Maksudnya apa di sini? Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mendengarkan sesuatu yang baik saja. Ya. Karena kan Rasulullah SAW mengatakan apa? Min husnil Islam ma itarku ma la yahdi. Seorang muslim yang baik itu dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini seperti itu. Jadi ketika Allah telah mencintai dia, Allah bimbing pendengarannya sehingga dia tidak mendengar kecuali hanya sesuatu yang baik saja. Allah bimbing penglihatannya sampai ketika dia melihat, dia hanya melihat sesuatu yang baik saja. Allah bimbing. Allah bimbing perkara yaitu wa yadahu allati yabtashu biha. Dan Allah bimbing tangannya, dia tidak menggenggam kecuali sesuatu yang baik. Ya. Antum lihat orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sembarang mereka pegang. Ya. Orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memegang kecuali sesuatu yang halal saja. Adapun yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sembarang mereka pegang di luar sana. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan rijlahu, saya adalah kakinya ketika dia melangkah. Maksudnya di sini apa? Allah bimbing dia melangkah hanya ke tempat-tempat yang baik saja. Dia hanya datang ke masjid, ke tempat taklim, dia bergaul kecuali dengan pergaulan yang baik. Tidak di pergaulan yang buruk. Ini karena apa? Allah bimbing dia. Allah bimbing dengan apa? Dengan pengetahuannya. Allah bimbing dengan pengetahuannya sampai Masya Allah dia tidak memegang kecuali sesuatu yang baik, dia tidak melangkah kecuali sesuatu ke tempat yang baik, dia tidak melihat, mendengar kecuali kepada sesuatu yang baik. Ya, ini tanda bahwasanya Allah itu mencintai dia. Wa insanani a'taitu, apabila dia meminta kepadaku maka saya beri. Jadi seperti itu. Sampai ada tingkatan yang seperti itu, apa yang orang itu dia minta, Allah berikan. Wala ini sta'adani lawidanna, apabila dia meminta perlindungan maka saya lindungi dia. Maka Masya Allah ini sangat beruntung orang-orang seperti itu ya. Ini dia sudah sampai kepada tingkatan apapun yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ini berikan dengan langsung atau nanti suatu saat. Ini Masya Allah ini, dan orang-orang seperti ini Masya Allah ini tentu pahalanya sangat banyak ya, pahalanya sangat banyak. Dan kita berusaha ya menjadi orang-orang seperti ini ya. Kita berusaha menjadi orang-orang yang ketika kita berdoa itu Allah ini kabulkan. Karena Masya Allah ini antum bayangkan, antum berdoa ya Allah mudah-mudahan bau-bau ini menjadi kota bertauhid, lalu doa antum dikabulkan. Antum hanya berdoa saja, seperti itu. Lalu tiba-tiba bau-bau ini suatu saat menjadi kota tauhid. Antum dapat pahala semua itu dengan doa saja. Makanya Allah katakan, Rasulullah SAW katakan apa? Doa itu adalah senjatanya kaum orang-orang beriman. Ya, antum bayangkan perang-perang zaman dahulu yang sampai sekarang itu dimenangkan orang-orang yang beriman karena apa? Doa. Ya, bila dibandingkan dengan kekuatan musuh dengan kaum muslimin tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Tapi apa?
lisannya seorang muslim itu masya Allah dahsyat. Mereka punya lisan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun dengan doa mereka. Maka ya kita berusaha agar menjadi orang-orang yang ketika kita berdoa itu ya ini doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Bukhari. Dan tidak semua hadis qudsi itu dia sahih ya. Tidak semua hadis qudsi itu dia sahih. Kenapa tidak sahih? Karena banyak pasukan. Ya. Banyak pasukan hadis qudsi itu banyak yang palsukan. Ini makanya tidak semua hadis qudsi itu ya dia sahih. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza habba Allah taala 'abdan nada Jibril, masyaallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka malaikat Jibril dipanggil. Ini inna Allah taala qala inna Allah taala yuhibbu fulan fahbibhu. Wahai Jibril, Allah itu mencintai dia ini, maka engkau harus cintai dia. Bayangkan antum dicintai oleh malaikat Jibril. Ya. Dicintai oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia ya, dari seluruh malaikat. Ya. Jadi ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Wahai Jibril, saya mencintai dia ini, maka engkau harus cintai dia." Ya. Bagaimana tidak pertolongan Allah turun ketika malaikat Jibril saja mencintai dia. Maka antum lihat bagaimana ketika segala bentuk kemungkaran orang-orang di sana, ketika orang-orang yang betul akidah tauhidnya benar turun di situ, semua kezaliman mereka itu hilang. Faqad ja'akal haqq wa telah datang hak fa zahaqal batil, dan kebatilan semua itu lenyap. Datang kebenaran dan kebatilan semua lenyap. Bagaimana tidak? Allah katakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, saya cintai dia, maka kau harus cintai dia." Dan malaikat Jibril pergi ke langit. Jadi bukan malaikat Jibril saja. Fa'ahbibhu fayuhibbu Jibril fayunadi fi ahli sama. Maka malaikat Jibril pun menyeru kepada penduduk langit. Siapa penduduk langit ini? Penduduk langit siapa? Alien? Atau siapa? Jangan sampai kalian penduduk langit alien. Ya. Penduduk langit itu apa? Malaikat. Kalau kalian dicinta alien, masya Allah. Nanti kalian datang di kalian ke rumah. Maka malaikat Jibril pun menyeru kepada penduduk langit. Ya. Masya Allah. Siapa penduduk langit? Malaikat. Fayunadi fi ahli sama inna Allah ta'ala yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Wahai penduduk langit, Allah mencintai dia ini, maka kalian semua itu cintai dia. Maka antum lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun ketika orang-orang yang akidah dan tauhidnya benar. Ini ketika seorang yang akidah dan tauhidnya tidak benar, jangan pernah berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun. Tidak. Karena mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akidah dan tauhid seorang itu salah, dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Maka dia pun dicintai oleh penduduk langit. Tsumma yubahu lahu qabul fil ardh. Maka dia pun dikabul, diterima di bumi. Namanya harum sepanjang masa. Antum dengar bagaimana nama para sahabat harum sepanjang masa. Ini antum lihat bagaimana dengar namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanifah, dan semua orang-orang yang betul-betul ikhlas mereka memberikan cintanya, memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang nama mereka harum, diterima. Walaupun ada orang-orang yang fasik, ya, orang-orang berdosa yang menolak mereka, penolakan mereka yang tidak bernilai. Penolakan mereka itu tidak bernilai, diterima di permukaan bumi. Hadis ini muttafaqun alaih. Warahul Muslim, dan riwayat Muslim ada tambahannya.
Jadi sama seperti tadi, inna Allah ta'ala idhaba abdan da Jibril faqala inni uhibbu fulanan fahbibu fayuhibbu Jibril fayunadi fi ahli sama fayaqul inna Allah yuhibbu fulan fahibbuhu wa yuhibbu ahli sama itu mayubahu lahu qabul fil ard. Sama seperti yang tadi, ya ini ada tambahan. Biasa Imam Muslim ada tambahan ya. Karena kan Imam Bukhari itu beliau sangat teliti. Ini sangat teliti dalam mau mensahihkan sebuah hadis. Imam Muslim biasanya ketika hadis muttafaqun alaihi, biasanya itu Imam Muslim lafaznya lebih panjang. Contohnya dalam hadis ini. Wa idza abghada abdan da'a Jibril, masyaallah. Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Fayaqulu inni abghadu fulan, wahai malaikat Jibril, saya membenci dia. Fa'abghidhu, maka bencilah dia. Maka antum lihat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa tidak dikabulkan. Kadang mereka berdoa pun dikabulkan, tapi apa? Hanya untuk semakin membuat mereka jauh dari kebenaran. Ya. Fa'abghidhu, fayubghidhu Jibril, maka Jibril pun membenci dia. Thumma yunadi fi ahli sama, kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit. Makanya kenapa sampai ketika orang meninggal, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mau tembus langit pertama saja tidak diterima. Karena apa? Malaikat sudah tahu dia ini seperti ini, dibenci. Dia mau sampai ke langit pertama saja, mau tembus tidak bisa, ditolak. Kalau orang-orang yang beriman dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tembus sampai ke langit ketujuh. Sebagaimana hadis sahih dalam Sahih Muslim, insyaallah seperti itu. Tsumma yunadi fi ahli sama inna Allah yubghidu fulan. Sungguh Allah itu membenci fulan. Fa abghiduhu, maka bencilah dia. Fa yubghiduhu ahli sama'i, maka penduduk langit pun membenci dia. Tsumma tudahu lahu baghdha'u fil ard, maka dia dibenci di permukaan bumi. Antum mendengar bagaimana orang-orang yang hari-hari disebutkan laknatullah alaihi, ketika mendengar namanya kita menyebutkan laknatullah alaihi, ketika menyebut namanya disebutkan dia adalah orang zalim, ketika disebut namanya bahwa dia adalah orang perusak. Ini contoh-contoh orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia sudah tidak ada, sudah tulang belulang, bahkan tidak tahu lagi di mana kuburannya, disebutkan bahwasanya dia adalah perusak, dia adalah orang zalim, dia adalah pembunuh para ulama, dia ini adalah, dan seterusnya. Dikenal dia dengan keburukannya. Ini sumatu daulahu baghdha'u fil ard, dibenci dia. Tidak ada para ulama yang membaca kitab ketika ketemu dengan namanya kecuali menyebutkan dia adalah orang zalim. Maka masya Allah ya, ini kita berusaha agar nama kita itu disebut sebagai nama orang-orang yang baik ketika kita masih hidup dan ketika dia telah meninggal dunia, dengan ini mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Aisyah radhiyallahu anha, pendek ya, saya ingin menjelaskan pendek, makanya jadi sekedar seperti itu. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mungkin ada yang bertanya bersama. Ada yang bertanya? Ya, bismillah, pertanyaan saya Ustaz. Adakah orang tidak disebut namanya oleh Allah di langit? Orang tidak disebut namanya di langit. Pertanyaan saya, apa hukum mengekam, profesi mengekam dari memasang tali? Nah, apakah ada orang
yang tidak disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah alam, karena perkara gaib. Perkara yang di gaib Allah Subhanahu wa taala yang di sana, maka yang Allah yang tidak tahu. Namun ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang-orang di dalam majelis ilmu itu namanya disebut. Ini antum sekarang disebut-sebut di hadapan majelisnya para malaikat. Dia ini seperti ini, dia ini seperti ini di hadapan majelis ini malaikat. Dan ada hadis yang menyebutkan tentang Allah itu menyebutkan nama langsung ya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ya'muruni in an aqra alayka lam yakunil ladzina kafaru." Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk membacakan ayat ini kepadamu. Faqala Ubay, "Samani wa ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku?" Ini. Faqala, "Na'am." Iya, Allah menyebutkan namamu. Fabaka Ubay. Maka Ubay pun menangis. Jadi memang ada yang nama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sampaikan kepada Rasulullah. Dan orang-orang dalam majelis ilmu namanya disebut sebagaimana hadis yakni Abu Hurairah ini tentang yakni majelis ilmu. Adapun apakah ini ada atau tidaknya yakni wallahu alam, karena tidak mungkin juga Allah mau menyebutkan ini semua nama. Wallahu alam tentang perkara itu. Adapun yakni membekam hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaihi tentang bekam, Rasulullah SAW mengatakan waqasbul hajjam khabith. Waqasbul hajjam ini khabith. Di sini maksudnya apa? Upah dari berbekam ini khabith. Khabithnya apa? Ini buruk. Namun di sana ini disebut oleh para ulama ini Rasulullah pernah dibekam oleh seseorang dan beliau itu memberikan upah. Ini pernah seperti itu. Ini dan wallahu alam tentang yang memberikan tarikh bekam, wallahu ini alam, karena yang di sana ada orang yang kasih ini tarikh bekam, tapi yang ana dapati dari kawan-kawan yang bekam di Yaman itu mereka tidak memberikan tarikh. Ini jadi ada kawan sana di Yaman itu dia memang ahli bekam. Kadang dia pulang bekam itu dia kecewa karena apa? Dia dipanggil jauh ke sana karena memang mungkin seperti itu ya. Karena belum sempat belajar tentang bekam, tapi cerita tentang kisahnya dia seperti itu. Dia pulang bekam orang dari jauh-jauh sana dalam keadaan ya dia jadi kasih apa? Berarti apa? Ini dia menentukan tarif. Tapi Allah alamnya nanti insya Allah kita ini ada bahas tentang ini permasalahan bekam dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab ini bekam. Insya Allah nanti kita bahas. Tapi Rasulullah SAW pernah dibekam dan memberikan upah kepada ini si pembekam. Adapun ketika dia memberikan tarif itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Fadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang meninggal, terus keluarganya itu melayat, terus tidak ini dia untuk jalan. Akhirnya pengguna jalan ini terhalang dengan keluar-keluar pengguna jalan. Apakah ini kepada mayit? Nah. Mayit ini dia akan diazab atau keluarganya saja? Insyaallah. Keluarganya. Nah, insyaallah. Iya, ini masalah ini. Jadi Rasulullah SAW telah mengatakan dalam
sebuah hadis An-Nabi radhiyallahu anhu idza mata bin Adam inqata amaluhu. Jadi ketika anak Adam meninggal dunia terputus sudah. Dia hubungannya dengan dunia sudah putus. Kecuali terhadap amalan-amalan jariah yang dia lakukan. Jadi ketika ada orang keluarganya, kayak seperti tadi ada orang meninggal dunia, ini keluarganya bikin tendanya dipasang di jalan, tutup jalan, orang lewat situ mencela. Ya, karena biasanya begitu ya. Apa yang orang ini meninggal dunia sudah mau sampai tutup jalan? Apalagi sampai dia berdoa, ini tidak ada pengaruh sama sekali sama mayit. Ya, kecuali mungkin dia berpesan kalau saya meninggal dunia nanti tutup jalan, bikin pesta besar-besar tutup jalan. Ini baru pengaruh ke dia. Tapi kalau dia meninggal dunia, lalu ada orang yang bikin ini, bikin itu tanpa ada pesan daripada dia, maka tidak ada hubungan dia sama sekali dengan kejadian di muka bumi. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Terputus semua hubungannya dengan dunia kecuali terdapat 3 perkara dari amal jariah. Jadi dosanya kalau seandainya dia disitu berdosa, ya ini maka ditanggung oleh keluarga. Tapi kalau di sana diizinkan oleh pemerintah, maka ya ini diizinkan pemerintah. Ya. Kalau diizinkan pemerintah maka ya ini tidak ada kesalahan di sana. Ya ini mereka ambil setengah jalan, dibiarkan ya ini setengah jalannya, maka ya ini diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan izin berarti ya ini tidak ada di sana apa. Ya ini insya Allah seperti itu. Saya tulis dari doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.